Kembali. Haleluya. Pada hari ini kita akan menyembah nama Tuhan, kita akan meninggikan namanya dengan lebih lagi. Sesaat lagi kembali. Kita akan pujian kita sungguh nyata kasih-Mu. Hati dan pikiran kita terlebih lagi untuk masuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Siang untuk bagi berdiri, mata kami tertuju padamu Tuhan. Dengan segenap hati kami serahkan untukmu. Mimpi
firman-Mu dan kami ikuti segala rencana-Mu. Terima kasih saat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala kekuatan-kekuatan sejahat yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan, kami tolak, kami taking dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan tempat ini. Mari Tuhan Yesus saat ini, biarlah Engkau berbicara kepada kami pakai bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang kami dengar adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur. Semua kami pulang dengan iman, semangat yang baru, karena kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. 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 Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kita bangga, kita sangat bersyukur karena Tuhan yang kita sembah tetaplah Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dulu, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap dinyatakan ketika kita orang-orang yang percaya kepadanya, menyerukan namanya, maka ia menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Kita percaya janji Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ ia hadir di tengah-tengah mereka. Dan ketika Tuhan hadir, maka kuasa kemuliaannya juga ikut hadir bersama-sama. Karena itu kita percaya hari ini kuasa kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, karena kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan sama-sama membacakannya. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, dan nanti ayat yang ke-12 sama-sama kita akan bacakan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang ke kota Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Sama-sama. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya,
dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Saya percaya ketika kita setia mengiring Tuhan, setia berseru kepada Tuhan, setiap hari, setiap waktu kita kagum akan Tuhan, kita akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan, berkatnya baru setiap hari. Dia tidak pernah memberikan berkat yang basi kepada kita. Dia selalu memberikan berkat-berkat yang baru, sehingga orang yang setia kepada Tuhan akan tetap bergairah, penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena mereka melihat setiap waktu, setiap hari ada hal-hal yang baru yang membuat mereka kagum akan karya Tuhan, sehingga selalu berkata, ini dahsyat, yang begini belum pernah kita lihat. Dan Tuhan pun juga mau agar kita selalu kagum akan Dia, kita selalu memuji namanya, kita selalu bersaksi tentang kebesarannya, sehingga melalui hidup kita banyak orang diberkati mengenal Tuhan, satu-satunya penolong dan juru selamat umat manusia. Tuhan mau, saudara, agar kita selalu memiliki kesaksian. Dalam Mazmur pasal 150 ayat yang kedua dikatakan begini, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat. Dan Dia mau menyatakan keperkasaannya, Dia menyatakan kehebatannya, sehingga kita memuji Dia sesuai dengan kehebatan keperkasaannya. Bangsa Israel memuji Tuhan karena Tuhan sendiri telah mereka saksikan bagaimana menuntut mereka, bagaimana Tuhan hadir dalam sejarah bangsa ini, melakukan perkara-perkara yang hebat, melakukan perkara-perkara besar, menunjukkan keperkasaannya melalui kehidupan bangsa ini. Sehingga kalau saudara baca kitab Mazmur dan bahkan hampir seluruh Alkitab, bagaimana bangsa Israel memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan namanya dengan mengelu-elukan Tuhan. Karena apa? Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Amin. Dan sampai hari ini Tuhan mau kita mengalami kehebatan Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, kita menikmati kuasa Tuhan. Amin. Itu yang kita lihat pada saat ini, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya, sehingga ada sorak-sorai bagi yang menyaksikan dan melihat, apalagi yang mengalami, berkata, dahsyat, men, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kita belajar daripada kisah ini, bagaimana supaya kita selalu mengalami kuasa Tuhan dan kita selalu kagum akan Tuhan. Yang pertama dikatakan di sini yang kita lihat, supaya kita mengalami kuasa Tuhan dan menyaksikan keperkasaan dan kehebatannya, kita dibutuhkan semangat dan tekad yang bulat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita mengalami, Tuhan mau kita melihat dan menyaksikan bagaimana kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, sehingga kita akan bersaksi kepada banyak orang, sungguh Allah yang disembah, Allah yang hidup, Dia Allah satu-satunya. Kita bukan hanya berteologi siapa Allah itu, bukan hanya berteologi tentang bagaimana Allah kita itu, tapi kita dapat berbicara, menyaksikan Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, karena kita mengalami dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita lihat, saudara, bagaimana orang lumpuh ini disembuhkan Tuhan. Bagaimana dia disembuhkan? Yang pertama,
Karena ada orang yang memiliki semangat. Ada orang yang memiliki tekad yang bulat untuk berjumpa dengan Tuhan. Saat itu Yesus ada dalam sebuah rumah di kota Kapernaum. Lalu saudara, semua orang berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berbicara tentang firman-Nya, maka semua orang memenuhi rumah itu. Tidak disebutkan berapa besar rumah itu, mungkin sebesar gereja ini atau lebih kecil dan sebagainya. Tetapi yang pasti, semua orang memenuhi rumah itu, sampai ke pintu, bahkan sampai ke halaman, saudara. Dan saat itu ada 4 orang mengusung saudaranya yang lumpuh. Mereka mengusung saudara, dan mereka berusaha untuk bisa menembus keramaian itu. Tetapi ternyata gagal. Semua tidak ada yang memberikan jalan bagi mereka. Tetapi sekali lagi, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan, dibutuhkan semangat dan tekad yang bulat. Amin. Mengiring Yesus memang tidak mudah, tidak gampang. Itu harus kita pahami. Kalau mengiring Yesus begitu mudah, saya percaya semua dunia akan datang mengikut Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah sumber berkat itu. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kehidupan, Yesus yang sanggup memulihkan hidup manusia. Tetapi karena Yesus berkata bahwa mengikut Tuhan tidak mudah, masuklah melalui pintu yang sempit. Karena lebar jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang hanya ingin masuk melalui pintu yang besar itu, tidak mau berjuang. Pintu yang sempit, bayangkan kalau saudara mau masuk ke satu ruangan, pintunya sempit, sementara orang berbondong-bondong hendak masuk ke dalam. Kira-kira apa saudara, bisakah saudara katakan, tunggu, sepi dulu, tunggu, longgar dulu, biarkanlah dulu, kita tunggu, sabar. Kalau itu saudara yang kita lakukan, kita tidak akan pernah masuk ke dalam ruangan itu. Tetapi bagi orang yang rindu untuk masuk ke sana, dia akan katakan, saya akan berjuang, saya akan terus berusaha. Di tengah-tengah himpitan apapun, saya akan berjuang dengan tekad yang bulat. Ketika dia disenggol jatuh, maka dia akan bangkit kembali. Dia akan berusaha karena dia tahu bahwa di dalam rumah itu ada Yesus yang menjadi jawaban atas kehidupan. Itulah yang dialami dan dilakukan oleh 4 orang ini. Saudara, ketika mereka tidak dapat menembus melalui pintu, lalu mereka punya ide, apa yang harus dilakukan? Kita nggak boleh pulang sebelum kita berjumpa dengan Yesus, karena Yesuslah satu-satunya jawaban yang sanggup menyembuhkan saudara kita ini. Karena itu kita coba putar otak, kita nggak boleh menyerah. Mereka tekad yang bulat, lalu mereka ambil keputusan naik ke atas genteng. Amin saudara. Mudah? Oh enggak lah. Sedangkan kita manja saja sendiri naik ke atas genteng itu gak mudah. Apalagi ini harus menggotong orang yang lumpuh. Tetapi sekali lagi, ketika kita punya tekad, ketika kita punya semangat, memang sulit, tetapi bisa. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Memang sukar, memang sulit, tetapi bisa. Ini yang harus kita paham. Jangan mengeluh berkata susah, wah ini sulit. Tetapi tanya, apakah bisa? Kalau orang lain bisa tembus, kenapa kita tidak? Berarti bisa. Kalau bisa, saya tidak boleh menyerah. Saya harus berjuang. Dan itu yang mereka lakukan. Perhatikan saudara. Dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Perhatikan di situ. Ketika Yesus melihat iman mereka, ayat yang kelima. Apa yang dilihat Yesus?
Iman mereka dari mana mereka lihat? Dari kebulatan tekad, dari usaha mereka, dari pekerjaan mereka yang pantang menyerah. Amin. Jangan katakan kita beriman hanya sedikit saja tantangan kita mundur. Orang yang beriman itu cirinya adalah orang yang pantang menyerah. Kenapa? Karena dia percaya ada Tuhan yang memampukan dia, ada Tuhan yang membuat dia dapat berhasil. Sehingga ketika dia mengalami jalan buntu, dia tidak langsung pulang, tapi katakan, aku akan mencoba bersama-sama dengan Tuhan, memikirkan pasti ada jalan terbuka di dalam Tuhan, sehingga dia tidak akan menyerah. Dan itu yang Tuhan lihat. Maka dikatakan ketika Tuhan melihat iman mereka, mereka itu adalah orang-orang yang menggoda, bukan orang lumpuh. Maka Yesus tergerak hati untuk menjawab doa mereka. Kalau mengikut Tuhan dan melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan, seperti untuk Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Berarti kalau melakukan sesuatu kepada Tuhan harus dengan segenap hati. Yesus berkata, mengasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Tuhan enggak mau 90%. Haleluya. Tuhan enggak mau apalagi 50%. 99% pun juga tidak mau. Tetapi yang Tuhan mau, kita 100% segenap. Karena Tuhan juga mengasihi kita, enggak pernah tanggung tangan. Dia mengasihi kita dan menyelamatkan kita dengan segenap. Bahkan dengan nyawanya. Oleh sebab itu tunjukkan saudara kesungguhan kita, tunjukkan iman kita, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat yang ke-17-18 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padamu ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Amin. Perhatikan, iman itu kita tunjukkan dari perbuatan-perbuatan kita. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Allah mau bekerja melalui hidup kita. Allah mau bekerja di dalam hidup kita. Dan Allah juga mau bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Dengar, Tuhan bekerja melalui saudara. Tuhan bekerja bersama dengan saudara. Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Amin. Ini harus komplit. Jangan hanya bilang begini, Tuhan bekerja melalui saya saja. Lakukanlah apa yang kau lakukan. Tapi katakan, Tuhan bekerja bersama-sama saya juga. Dan Tuhan bekerja di dalam saya juga. Tuhan ubah hidup kita. Tuhan pakai kita. Tuhan menyertai kita. Dan itu harus nampak, saudara. Bagaimana iman kita ketika kita berkata iman kita begitu besar kepada Tuhan, maka kita tunjukkan dengan kebulatan tekad kita, semangat kita. Zakheus, orang yang pendek, orang yang gemuk, ingin berjumpa dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika orang banyak berkerumun, dia berusaha ingin menerobos kerumunan, nggak bisa. Lalu dia loncat-loncat, saudara, juga yang dapat melihat Yesus. Kerinduannya untuk berjumpa dengan Yesus begitu besar. Dia katakan, aku tidak boleh menyerah. Tantangan, rintangan memang ada,
Tetapi aku tidak boleh kalah dengan tantangan dan rintangan. Ini orang yang punya tekad, orang yang punya semangat. Aku harus mengalahkan rintangan, aku harus mengalahkan tantangan. Lalu apa yang terjadi? Sakeus lari mendahului semua orang. Perhatikan, dia tidak hanya menunggu kesempatan, tapi dia menciptakan kesempatan. Banyak hari-hari ini orang gagal karena apa? Menunggu kesempatan. Kenapa nggak kerja? Belum dipanggil-panggil untuk kerja. Ciptakan pekerjaan. Apa yang dapat kita lakukan hari ini? Sebelum kita mendapatkan pekerjaan, ciptakan apa yang dapat kita kerjakan. Nah saudara, kita seringkali berpikir saudara, menunggu sesuatu. Tetapi Sakeus tidak demikian. Orang yang beriman tidak demikian. Dia akan punya semangat. Dia akan mengalahkan rintangan dan tantangan yang ada di hidupnya. Sulit, ya, tetapi bisa. Amin. Sulit, ya, tetapi bisa. Ini yang penting suatu daripada gampang tapi tidak bisa. Lebih bagus sulit tapi bisa. Dan itu dapat dilakukan orang percaya, dan orang percaya boleh punya kesaksian berkata memang hebat, dahsyat, betapa sulit yang kujalani. Tetapi ternyata aku bisa berhasil hari ini, punya kesaksian. Ini sudah. Dan Tuhan mau kita selalu punya cerita tentang Tuhan. Kita berkata, yang begini belum pernah aku lihat. Karena apa? Karena kita pantang mengalah. Ada kata bijak berkata begini, saudara. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong mereka yang telah berusaha keras. Saudara, Tuhan mengulurkan tangannya bagi kita untuk menolong kita yang telah bekerja keras. Berarti harus bekerja keras. Karena memang manusia diciptakan sebagai penakut. Dengar, manusia tidak diciptakan sebagai penikmat, tapi manusia diciptakan sebagai penakluk. Anak-anak muda dengar. Makanya kemarin ketika saya ngomong sama Stephen, dia katakan, wah tidak ada waktu. Saya sibuk, saya katakan waktu sudah ditentukan Tuhan. Berapa lama? 24 jam, 1 hari. Tinggal kita membuat prioritas hidup ini. Mana yang paling prioritas? Dan kita kata waktu itu pasti saudara, setiap tanggung jawab yang diberikan Tuhan dapat kita laksanakan dengan maksimal ketika kita mau bekerja keras, mengatur. Jangan dikatakan nggak bisa, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan. Saya sudah buktikan itu, kami sudah buktikan itu, saudara. Bagaimana dalam perjalanan hidup kami. Kalau kita cerita-cerita saudara yang di Gembala waktu kita masih muda, saudara, semua kita kejar, ada kalanya kita ambil alih catering, saudara. Saya pernah juga masih kuliah, ikut memperbaiki gereja ini. Lalu kemudian saudara masih ngajar TK antar ibu gembala. Tapi ternyata bisa. Capek, ya, tapi semangat akan memampukan kita. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaan. Amin. Dan bersama dengan Tuhan ternyata bisa. Jadi ini yang harus kita pahami, saudara, bahwa kita harus bekerja keras. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong mereka yang berusaha keras. Dan yang kedua, untuk bisa mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, kita membutuhkan pengampunan dosa. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Woi, luar biasa kalau kita datang kepada Tuhan dengan segala usaha kita, dengan bekerja keras, maka yang pertama dilakukan Tuhan, dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena yang membuat penderitaan, yang membuat doa tidak terjawab adalah dosa. Itu sebabnya kita harus saling mengaku dosa. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan begini,
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada penyakit yang disebabkan dosa. Karena itu butuh pengampunan dosa. Doa yang besar benar atau doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Haleluya. Dosa yang membuat doa kita terhalang. Karena itulah Yesus yang pertama sebelum menyembuhkan orang ini dikatakan, dosamu sudah diampuni. Yang bisa mengampuni dosa hanya satu, yaitu Yesus. Orang-orang yang saat itu tidak percaya dan belum menerima mengenal Yesus sebagai Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka berkata, ini menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Dan ternyata di sini Tuhan membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus membuktikan adalah Tuhan. Jadi kalau orang-orang di seberang sana mengatakan, buktinya dia Tuhan, dia mengampuni dosa. Yesus tidak pernah berkata, aku Tuhan loh, aku datang dari surga, perlu. Tapi pekerjaan yang dilakukan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ahli-ahli Taurat, imam-imam yang ada di tengah-tengah mereka pada saat itu berkata, dia memuja Allah. Tapi Yesus mengetahui apa dalam hati dia. Mana lebih mudah berkata kepada orang itu sudah punya atau mengatakan, bangkit, bangunlah dan berjalanlah. Tapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia itu Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Haleluya. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan sanggup mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia itu Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan, segala, berarti tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni, dan tidak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak membutuhkan pengampunan Tuhan. Segala dosa harus diakui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kita, Tuhan yang setia, adil, mengampuni segala dosa kita. Amin. Jangan sampai kita biarkan ada dosa apapun yang masih tinggal dalam hati kita. Kita harus segera datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup mengampuni dosa kita. Kenapa? Sekali lagi, karena dosa yang membuat doa-doa kita terhalang. Dosa yang membuat kita terpisah daripada Allah. Yesaya pasal 59 ayat 1-2. Kita lihat di situ, saudara. Tuhan mengatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan, saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar apa saudara yang merupakan, ialah segala dosa, kejahatan dan dosa. Tapi dikatakan dalam 1 Yohanes tadi, ketika kita mengaku dosa kita, semuanya disucikan dan diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan ketika dosa kita diampuni, kita menjadi orang benar, layak untuk menerima janji-janji. Itu yang kita lihat di sini. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, kemuliaan Tuhan, membutuhkan pengampunan dosa. Karena itu setiap hari kita datang kepada Tuhan, kita introspeksi diri kita. Kalau masih ada dosa, ada kesalahan-kesalahan, mungkin bagi orang lain itu kecil, mungkin dosa kesombongan, selalu menganggap diri paling benar, selalu berusaha merendahkan orang lain. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kita tahu kok saya selalu merasa diri saya paling benar, diri saya paling hebat, saya selalu merendahkan orang lain. Lalu saudara, kita datang di hadapan Tuhan, kita katakan, Tuhan ampuni saya ingin setiap hari menjadi orang yang rendah hati,
menghargai siapapun, menghargai apapun profesi orang. Saya tidak melihat daripada kedudukannya, tetapi saya menghargai siapapun. Saudara, Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan kita, dan ketika Tuhan mengampuni kita, maka kita mengalami mujizat daripada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita mengalami mujizat daripada Tuhan, mengalami kuasa Tuhan? Kita membutuhkan keberanian untuk bertindak. Haleluya. Kita membutuhkan keberanian untuk bertindak. Harus berani bertindak. Tuhan katakan kepada orang lumpuh itu, bangkitlah, angkatlah tilammu, dan pulang ke rumah. Berjalanlah. Perhatikan saudara, saat itu dia masih di dalam tandu, masih duduk. Kalau sudah sekarang masih ada di kursi roda. Dia belum mengalami apa-apa saudara, tapi dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan yang memerintahkan, sekarang waktunya, bangkit, angkat tilammu, pulang ke rumah. Kalau seandainya dia masih terikat dengan pengalaman masa lalu, mengatakan, gak bisa, gimana ini, saya sudah pernah coba, gak bisa-bisa, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi dia akhirnya, saudaraku, ketika dikatakan bangkit, dia taat, dia berani bertindak, dia berdiri saat, dan saat terjadi mujizat. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau agar kita berani bertindak. Apapun hari ini mungkin menjadi cita-cita kita. Kita sudah berdoa, sudah memulai, belum juga terjadi. Tuhan mau kita bukan hanya berdoa, tetapi kita berani bertindak. Lakukan apa yang dapat kita lakukan, yang tidak dapat kita kerjakan, itulah bagian Tuhan. Jangan suruh Tuhan kerja kepada kita bisa kerjakan. Karena seperti saya katakan tadi, Tuhan bekerja melalui saudara, Tuhan bekerja bersama saudara, Tuhan bekerja juga di dalam hidup saudara. Tuhan bekerja, saudara, dan Tuhan mau kepada orang ini dia bekerja. Karena Tuhan ada di situ. Sekarang engkau harus bekerja dengan aku. Kau berdiri, bangkit, angkat tilammu. Dia cekeras, saudara, dia angkat tilammu. Ada saatnya kita harus berani melangkah, sekalipun kita tidak melihat apa. Tapi ada juga saatnya Tuhan sudah menyingkirkan semua, baru kita melangkah. Pengalaman bangsa Israel, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, lalu hendak menyeberangi Laut Kulsum, karena dikejar-kejar oleh tentara orang Mesir. Saat itu Musa bertindak, pukul, kata Tuhan, laut itu, maka laut terbelah, dipukul, saudara. Maka setelah terbelah, bangsa Israel semua lari, saudara, lewat tanah yang kering. Saudara dikasih Tuhan, setelah terbelah, tetapi kemudian setelah mereka mau masuk ke tanah Kanaan, Tuhan gak berkata pukul, maka berhenti dulu Sungai Yordan, baru kamu menyeberang. Tidak, saudara. Ketika mereka di sana, mereka melangkah. Ketika imam-imam membawa tabut perjanjian, dan kaki mereka sudah sampai, saudara, di air itu, di sungai itu, barulah sungai itu berhenti mengalir ke hulu. Perhatikan. Ketika mereka katakan, dulu kan pengalaman dipukul dulu, baru air terbelah, baru kami melewat. Sekarang harus juga berhenti dulu air itu. Tapi Tuhan katakan tidak, melangkah dulu. Maka aku bertindak. Dibutuhkan keberanian. Ini yang harus kita miliki. Karena apa? Karena Allah mau bekerja melalui hidup kita, bersama-sama dengan kita. 3 poin ini yang dilakukan oleh orang-orang ini, saudara, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang memiliki semangat dan tekad yang bulat untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita membutuhkan pengampunan dosa, dan kita membutuhkan keberanian untuk bertindak. Apa yang sudah saudara doakan hari selama ini, apa yang sudah saudara gumuli selama ini, belum juga dijawab-jawab.
Ketika Tuhan katakan bertindak, hari ini lakukan sesuatu, dan Allah akan melakukan bagiannya untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak mungkin kita kerjakan. Sehingga kita akan berkata, yang begini belum pernah kami lihat. Kita datang di hadapan Tuhan, banyak perkara yang tak dapat kau mengerti. Tuhan kita Tuhan yang selalu ikut campur tangan dalam hidup kita. Untuk mengikuti Yesus, lakukan dengan segenap hati. Datang kepadanya minta pengampunan dosa, karena ada Dialah yang sanggup mengampuni dosa kita, sehingga tidak ada yang menghalangi kita untuk menerima berkat. Adakan dan miliki keberanian untuk bertindak. Apa yang dikatakan lakukanlah, bertindak. Jangan terlalu dibayang-bayangi masa-masa yang lalu, kegagalan-kegagalan masa lalu. Karena hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan saudara, dan Dia bekerja melalui hidupmu, bekerja bersama-sama dengan saudara, bekerja dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Biarlah saat ini Tuhan, semua kami yang hadir boleh mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mengikut Tuhan dengan tekad yang bulat, semangat yang pantang menyerah, sekalipun sulit tapi bisa bersama dengan Tuhan. Kami bisa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini apapun menjadi pergumulan umatmu, Engkau jawaban. Yang sakit sembuh, yang lemah terima kekuatan dari Tuhan, yang sedang mengalami jalan buntu, lihatlah Tuhan sudah membuka jalan bagimu di dalam nama Yesus. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkatnya.
Tuhan Yesus yang penuh kasih kiranya mencurahkan berkat-Nya atas hidup saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan. Amin. Ekonomimu terus naik dan engkau berkecukupan, berkelimpahan, tidak berkekurangan. Diberkatilah sandang panganmu. Tuhan memberkati keluargamu, penuh sukacita, damai sejahtera, anak cucumu berkasih di bumi. Tuhan memberkati kesehatanmu, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit, diberikan kepadamu tubuh yang sehat dan tetap melayani Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan persekutuan kudus menyertaimu hari ini, esok, selama-lamanya. Amin.